tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat tari persembahan lembaga adat menyambut datang tamu terhormat. Silaturahim bertambah erat, semoga kita selalu mufakat. Awal pembuka kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Bukit Barisan yang diwakili oleh Kasdam 1 Bukit Barisan Bapak Brigjen TNI Teopan Aritona, yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan di daerah Provinsi Sumatera Utara yang hadir, yang kami hormati Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, beri tepuk tangan yang meriah buat Abang Darkot Raksa, beserta fungsionaris Ketua MPO MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, yang kami hormati para rektor universitas yang hadir, tokoh agama, hari ulang tahun Pemuda Pancasila ke-57, dan perkenalan pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara masa bakti 2016-2017 dengan tema dengan semangat HUT Pemuda Pancasila ke-57, kita bangun generasi bangsa yang Pancasilais, inovatif dan berdaya saing. Hadirin, beri tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Semoga apa yang kita buat hari ini dapat direncanakan untuk masa-masa yang akan datang, khususnya buat kejayaan Pemuda Pancasila, selalu dapat rahmat dan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Memimpin doa, kami jemput kehadiran Ustaz Dr. Haji Azhar Sesempo. Bertepatan juga pada hari ini ketua kami Bapak Petrasa berumur 55 tahun genap. Di pundaknya banyak amanah yang harus dia pikul, amanah keluarga, amanah organisasi, dan pekerjaan lainnya. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kepadanya umur yang panjang, kekuatan dan keistiqomahan, serta mampu mengemban amanah-amanah yang berat ini. Ya Allah, jadikan pertemuan kami hari ini pertemuan yang kau ridhoi, perpisahan yang kau rahmati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Salam. Mengerikan cipta dipimpin Kasdam 1 Bukit Barisan. Mengerikan cipta, mulai.
Dilanjutkan dengan Mars Pemuda Pancasila. Fuad SIP anggota-anggota Dr. Rosen Arbi, Dr. Mulyani Afendi, Ilham Buana SH, Profesor Dr. Arif Nasution, Aswan W. SH, Dr. Ainul Akbar, Dr. Anggota M. Said Segar C, Erwin Wijaya, Bogor Segar. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Wempi Saragi SE, Bidang Kaderisasi Insinyur Erdan Sultan Lubis, Bidang Ideologi Politik dan Pemerintahan Dr. Honoris Causa Bangkit Sitepu, Bidang Pertahanan dan Keamanan Irwan Gamal, Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Haji Dahnil Syah SHMH, Bidang Penelitian dan Pengembangan Belgah Tariga, Bidang Media Massa dan Humas Hendra DS, Bidang Agama Kerohanian Dr. Nandus Haji Azhar Sitompul, Bidang Pendidikan dan Seni Budaya Dr. Nandus Haji Ismail Hasipuan, Bidang Peranan Wanita dan Kegiatan Perempuan Rosda SE, Bidang Pemuda Mahasiswa Pelajar Siswa dan Olahraga Iqbal Hanafi Hasibuan,
Bidang Lingkungan Sekretaris Haji Ali M. Mahdi. Pancasila! Ketua yang berulang tahun Kodrasah. Pancasila! Selanjutnya saya mohon sekjen untuk pemberian SK kepada Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Sumatera. Ini semua, jangan dapat Pak. Nanti kita ambil apa? Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Pancasila! 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 Selanjutnya berkenan untuk foto bersama dan juga selanjutnya untuk mengucapkan selamat kepada pengurus MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara masa bakti 2016-2017. Mohon izin kami mengingat waktu kita, kami akan batasi untuk memberi ucapan selamat. Diawali sekjen kami mohon berkenan memberi ucapan selamat, begitu juga Kasdam 1 Bukit Barisan beserta unsur forum koordinasi pimpinan di daerah provinsi Sumatera Utara yang hadir atau yang mewakili. Yang menerima ucapan selamat hanya ketua, sekretaris dan juga bendahara mewakili seluruh pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara masa bakti 2016-2017. Unsur forum koordinasi pimpinan di daerah provinsi Sumatera Utara yang hadir atau yang mewakili kami silakan untuk memberikan ucapan selamat kepada ketua, sekretaris dan bendahara Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara mewakili seluruh hadirin undangan serta kader pemuda Pancasila yang hadir. Terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat semula. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah pengurus Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara masa bakti 2016-2017. Bapak, Ibu, serta hadirin rahimakumullah, izinkan kami membacakan surat keputusan. Surat Pemuda Pancasila saya ucapkan terima kasih. Begitu juga kepada para rektor yang hari ini kita rencanakan menandatangani 3 MOU dengan 3 universitas yang ada di Medan ini. Jadi saya ucapkan terima kasih para rektor yang bersedia hadir untuk melaksanakan acara ini. Harapan saya ke depan kepada seluruh kader
saya minta untuk sama-sama kita menjaga nama baik organisasi ini. Dan sepulang dari sini saya minta tertib, jangan membuat kerusuhan. Sama-sama kita membesarkan ini, organisasi ini. Saya lihat di kepengurusan MPW saat ini, dengan dibuat acara ini saya lihat kekompakannya sudah sangat baik. Dan ke depan saya harapkan untuk sama-sama kita membesarkan organisasi ini. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila, 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 merdeka. Terima kasih. Selanjutnya berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Abang Dakontran sah tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan pemakaian baju pemuda Pancasila. Mohon izin berkenan Kasdam 1 Bukit Barisan Bapak Brigjen TNI Tiopan Aritonan, kami mohon berkenan untuk mengambil tempat menerima dan mengenakan baju pemuda Pancasila. Yang akan dipakaikan oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila, disaksikan Sekjen MPR, kami mohon berkenan mengambil tempat. Didampingi Sekretaris dan Bendahara MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Saksinya ini, saksi dua sini. Saksi wajib ada. Dulu bang, dulu bang. Mohon maaf, baju ini sebenarnya akan disematkan kepada pangkat 1 Bukit Barisan karena sudah ada nama beliau di situ. Jadi ini kita titipkan, minta tolong Bapak Kasdam untuk bisa disampaikan kepada Panglima. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih kepada Bapak. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk Kasdam 1 Bukit Barisan. Dilanjutkan dengan foto bersama. Pancasila! Pancasila! Burung merpati si burung darah mencari makan di balik daun. Pak Kasdam pakai baju pemuda Pancasila, nampak muda 10 tahun. Layaknya pemuda Pancasila yang gagah perkasa dan membela Pancasila. Oke. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Kasdam 1 Bukit Barisan. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Panglima Kodam 1 Bukit Barisan yang disampaikan oleh Kasdam 1 Bukit Barisan. Yang terhormat Bapak Brigjen TNI Tiopan Aritonan, hadirin sambut. Pancasila! 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 Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya Kasdam 1 Bukit Barisan menyampaikan permohonan maaf dari Pangdam 1 Bukit Barisan sebelumnya beliau adalah kita dengan tidak amanah ini, namun karena tugas beliau bakal memudahkan saya untuk membacakan amanah beliau pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya saya akan membacakan sambutan Pangdam 1 Bukit Barisan pada acara hari ulang tahun ke-57 Pemuda Pancasila tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Yang saya hormati
dan Lantamal Lawan, Alkosek 3, dan Lamus Wono dan Bim Paskas, Wali Kota Medan, serta para bupati sewilayah Sumatera Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati, Sekretaris Jenderal Pemuda Pancasila Pusat, Bapak Tengku M. Nurdin. Yang saya hormati Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumut beserta seluruh pengurus dan anggota. Yang saya hormati ini sepuh Pancasila, para tokoh politik, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh kader pemuda Pancasila yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya kita dapat menghadiri acara syukuran peringatan hari ulang tahun ke-57 Pemuda Pancasila tahun 2016 dalam keadaan sehat walafiat dan penuh suasana kekeluargaan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Pangdam 1 Bukit Barisan mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 kepada keluarga besar Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara. Diharapkan hari ulang tahun ini dapat dijadikan momentum untuk mengukur semangat kebersamaan sekaligus sebagai sarana ekspresi diri. Semoga ke depan Pemuda Pancasila lebih baik lagi. Keluarga besar Pemuda Pancasila yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya mengingatkan kembali sejarah Pemuda Pancasila yang dideklarasikan berdirinya oleh Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1959 juga memiliki sejarah yang penuh warna dan dinamika. Fase pendiriannya di penghujung tahun 50-an ditandai dengan perjuangan politik untuk menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi ideologi Pemuda Pancasila terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis tersebut tercermin dari sikap dan komitmennya yang teguh untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan berkat kebinekaan bangsa. Fase perjuangan Pemuda Pancasila di era tahun 60-an ditandai dengan perdebatan melawan kekuatan PKI dan antek-anteknya yang berupaya mengubah ideologi negara dengan komunis dan aktif melakukan politik. Fase ini bisa dikatakan sebagai era pembentukan karakter Pemuda Pancasila sebagai pengawal ideologi Pancasila. Keluarga besar Pemuda Pancasila yang saya hormati, perjalanan Pemuda Pancasila yang sudah lebih dari setengah abad ternyata banyak mengalami liku-liku dan itu telah membentuk karakter Pemuda Pancasila. Perkembangan teknologi informasi telah membawa pengaruh terhadap pola pikir masyarakat, wawasan kebangsaan, dan menurunnya rasa cinta tanah air serta nasionalisme. Selain itu, ada tantangan lain yang harus dihadapi bangsa ini, yaitu proxima, yaitu perang yang tidak melalui kekuatan militer, tetapi perang tanpa bentuk yang dilakukan melalui dimensi kehidupan bangsa dan bernegara, baik melalui ideologi politik, ideologi ekonomi, sosial budaya, termasuk hukum. Proxy war sebagai musuh sudah dirasakan sebagai ancaman dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk ancaman tersebut yang sedang kita rasakan saat ini adalah peredaran narkoba dan barang radikalisme. Masalah narkoba sudah menjadi masalah nasional, penyebarannya sudah sampai ke pelosok-pelosok desa, dan ancamannya tidak hanya orang dewasa yang kaya saja, tapi juga orang kurang mampu dan anak-anak. Keluarga besar Pemuda Pancasila yang saya hormati, di usianya yang ke-27 tahun, keberadaan organisasi Pemuda Pancasila diharapkan mampu menjawab segala tantangan tersebut. Hal ini dapat dihadapi dengan persatuan dan kesatuan, termasuk soliditas yang dibangun oleh keluarga besar Pemuda Pancasila. Komitmen kita tentang keberadaan Pancasila sebagai falsafah bangsa harus tetap dipertahankan. Kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia harus kita pelihara. Dengan demikian, kita harus optimis bahwa tantangan dalam mempertahankan
Kedua, tumbuhkan kebersamaan dan hubungan antar organisasi pemuda lainnya maupun sesama umat beragama, sehingga tidak mudah terpancing oleh isu dan hasutan yang menimbulkan sara. Ketiga, tingkatkan konsolidasi organisasi dan pelihara kekompakan anggota pemuda Pancasila agar lebih solid dan dapat turut serta menciptakan suasana aman dan tertib bersama TNI Polri dan komponen bangsa lainnya. Keempat, junjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa dengan menjaga rasa solidaritas serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan terhadap kebaikan yang telah kita terbaktikan kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Dirgahayu Pemuda Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Medan 2 November 2016. Panglima Kodam 1 Bukit Barisan ditandatangani oleh Kusum Mayor Jenderal TNI. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, amanah yang telah kami bacakan berkaitan dengan hari ulang tahun 57 Pemuda Pancasila. Saya akhiri. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kasdam beserta seluruh jajarannya yang mewakili Pangdam. Yang kami hormati Forkompida Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak-bapak pejabat dari Polri dan unsur pemerintah daerah yang lain. Yang kami hormati pimpinan DPRD baik tingkat Provinsi Sumatera Utara maupun Kota Medan yang hadir. Yang kami hormati pimpinan-pimpinan partai politik, pimpinan ormas, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh adat, hadirin hadirat para undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang kami muliakan. Yang kami cintai dan kami banggakan Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Saudara Kodrat Syah, beserta pengurus yang sudah diperkenalkan pada hari ini kepada kita sekalian. Yang kami hormati para insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-57 kelahiran Ormas Pemuda Pancasila, yang sekaligus juga kita peringati Hari Ulang Tahun ke-55 Saudara Kodrat Syah sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Mudah-mudahan berkah buat kita sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Pemuda Pancasila yang saya cintai. Hari ini kita peringati ke-57 tahun kelahiran Pemuda Pancasila, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Kasdam dalam sambutan Pangdam yang dibacakan oleh Pak Kasdam. Perkenankan kami pada kesempatan ini barangkali sekedar untuk menyegarkan ingatan kita sekalian bahwa Pemuda Pancasila ini dilahirkan pada tanggal 28 Oktober 1959
dalam rangka mengamankan dekret Presiden 5 Juli 1959 kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai ideologi negara. Tepat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kasdam sebagai sambutan Pak Pangdam. Ia melahirkan pemuda Pancasila ini Angkatan Darat, Angkatan Perang Republik Indonesia. Pada saat itu Bapak Jenderal A.H. Nasution. Bagi kami, ulang tahun ke-57 ini bukan hanya sebuah kegembiraan sebagai sebuah kebahagiaan. Bagi kami pemuda Pancasila, 57 tahun ini atau lebih dari setengah abad barangkali juga merupakan bagian daripada kami merenungkan, mengintrospeksi diri apa yang sudah kami berikan kepada bangsa dan negara ini dan apa yang masih akan kami berikan kepada bangsa dan negara ini. Itu komitmen kami kepada bangsa dan negara ini. Kami menyadari dunia sudah berubah. Hari ini dunia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Bahkan ada yang menyebutkan ini sudah zamannya digital. Zamannya kemajuan dalam bentuk ilmu pengetahuan. Dunia sudah berubah. Pak Kasdam, kami pastikan dunia boleh berubah, tapi komitmen pemuda Pancasila kepada bangsa dan negara ini tidak pernah berubah. Nah, oleh karena itu, saya kira patut saya sampaikan pada kesempatan ini, sejak 20 tahun yang lalu atau sejak Mubes kita yang ke-6 pada tahun 96, kita sudah merubah status kita dari OKP menjadi Ormas. Hari ini pemuda Pancasila bukan lagi statusnya organisasi kemasyarakatan pemuda, tapi status kita hari ini sama dengan NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas besar lainnya, sudah menjadi organisasi kemasyarakatan atau Ormas pemuda Pancasila. Kenapa kita rubah status dari OKP menjadi Ormas? Yang pertama yang ingin saya sampaikan, kelahiran pemuda Pancasila ini adalah panggilan sejarah. Tadi Bapak sudah menyampaikan dalam sambutan Pangdam, kita lahir karena panggilan sejarah untuk menyelamatkan konstitusi bernegara pada tahun 1959 melalui dekret Presiden. Tapi saya juga bisa pastikan kelahiran dan kebesaran pemuda Pancasila di Sumatera Utara memiliki sejarah tersendiri dalam kehidupan berbangsa bernegara. Saya kira salah satu daerah yang mewarnai peran pemuda Pancasila untuk menjaga ideologi negara adalah di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Barangkali beberapa waktu yang lalu kita dikagetkan dengan film yang diputar oleh seseorang yang pada waktu itu datang ke Medan. Kami ikut diwawancarai. Yang menurut hemat kami, pembuatan dan pemutaran film itu adalah memutarbalikkan fakta. Bagi kami pemuda Pancasila, itu adalah sebuah kebohongan publik yang dilakukan oleh yang membuat film, yang memutarkan film itu. Sepanjang apapun film itu diputar, tidak pernah merubah komitmen kami kepada ideologi negara dan kepada Pancasila. Itu pasti. Nah, oleh karena itu kami yakin pejabat pemerintah, petinggi negara tidak pernah berbeda pendapat dengan kami soal menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga ideologi Pancasila sebagai falsafah bernegara dan berbangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami sebagai Ormas sudah barang tentu tidak bisa menghindar bersentuhan dengan kegiatan politik. Bahkan ada yang mengatakan apapun namanya organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi kemasyarakatan pemuda Pancasila, tidak mungkin menghindar untuk tidak bersentuhan dengan kegiatan politik. Kami harus mengakui banyak kader pemuda Pancasila yang menjadi pimpinan-pimpinan partai politik. Bahkan tidak sedikit yang menjadi anggota DPRD tingkat kabupaten kota,
ada anggota pimpinan DPR di tingkat kabupaten, bahkan tidak sedikit yang menjadi anggota DPR lewat partai politik. Yang membedakan kami dengan partai politik hanya partai politik sebagai peserta pemilu, sedangkan kami adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bukan partai politik peserta pemilu, tapi kami punya hak, punya kader yang juga berperan secara politik di berbagai macam partai politik, termasuk di lembaga legislatif, bahkan tidak sedikit di eksekutif dan di yudikatif. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada serentak seluruh Indonesia untuk 2017. Kami yakin Pemuda Pancasila sebagai sebuah organisasi yang saya boleh katakan sangat heterogen, baik dari segi latar belakang, pendidikan, status sosial, dan lain-lain, sudah barang tentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Mungkin beda dengan NU. NU pasti Nahdien. Tidak mungkin ada status sosial ataupun agama yang lain misalnya itu bisa bergabung seperti di Pemuda Pancasila yang tidak pernah membeda-bedakan suku, agama, ras, dan lain-lain. Apa yang ingin saya katakan? Kami memang heterogen dalam asal usul. Kami memang heterogen dalam status sosial, latar belakang pendidikan, dan lain. Tapi kami homogen dalam berorganisasi karena kami diikat oleh Pancasila sebagai azas dalam berorganisasi. Dengan kata lain yang saya ingin katakan adalah tidak berlebihan barangkali kalau saya ingin katakan Pemuda Pancasila ini memberikan contoh atau patut menjadi contoh bagi ormas yang lain atau bagi bangsa dan negara ini untuk mengikat dirinya, meskipun kita Bhinneka Tunggal Ika, meskipun kita heterogen, tapi kita diikat oleh sebuah ideologi yang kuat, yaitu Pancasila. Nah, saya bisa buktikan atau bapak-bapak sekalian bisa melihat, barangkali tidak banyak organisasi yang pada saat menyanyikan lagu Mars, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hening Cipta, menurut saya tidak ada satu jarum pun yang jatuh tadi yang mengganggu Mars, Pemuda Pancasila, Indonesia Raya, dan Hening Cipta. Nah, ini cerminan dari heterogenitas yang kami miliki, tapi kami diikat oleh semua homogen yang kuat. Artinya begitu kita memiliki komitmen dan kita diikat oleh ikrar dalam organisasi, maka kita terikat semua untuk menjaga keutuhan organisasi yang juga menurut saya bagian daripada menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak, ibu sekalian, saudara-saudaraku, keluarga besar Pemuda Pancasila, saya kira patut kita renungkan bersama apa yang disampaikan oleh Pak Kasdam dalam membacakan sambutan Pangdam tadi. Beliau berharap agar kita menjadi organisasi dengan kader yang betul-betul menyandang Pancasilais. Pak Kasdam dan bapak-bapak sekalian, sejak tahun 2010 kami sudah mulai melakukan reformasi program di Pemuda Pancasila yang menurut hemat kami adalah dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi harapan Pak Kasdam dan harapan kita sekalian. Kita sudah mulai memberikan prioritas penting untuk melakukan kaderisasi dengan muatan silabus kurikulum adalah dalam rangka menebalkan komitmen kita kepada bangsa dan negara, menebalkan komitmen kita kepada ideologi, menebalkan komitmen kita kepada Bhinneka Tunggal Ika, menebalkan komitmen kita untuk memahami Undang-Undang Dasar, dan menebalkan komitmen kita untuk menguatkan rasa berbangsa dan bernegara. Ini sudah kita mulai. Jadi saya kira perubahan itu tidak hanya menjadi sebuah tuntutan yang menjadi perhatian kita karena ada desakan dari luar, tapi kami sadar betul bahwa untuk menjadikan Pemuda Pancasila sebagai organisasi yang memang bisa hidup di tengah-tengah rakyat, bisa berkembang di tengah-tengah rakyat,
menjadi mitra pemerintah dalam rangka pembangunan, kami harus mempersiapkan diri untuk tidak ketinggalan dengan siapapun di tengah-tengah bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nah, oleh karena itu sekaligus pada kesempatan ini saya juga menyampaikan terima kasih atas saran-saran yang disampaikan oleh Pak Pangdam, yang dibacakan oleh Pak Kasdam tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sekarang ini kita dihadapkan pada suasana berdemokrasi yang penafsiran yang menurut hemat kami masih perlu kita luruskan bersama. Ada kelompok atau ada golongan yang menafsirkan demokrasi itu karena berkaitan dengan kepentingan mereka. Sebaliknya ada juga yang menafsirkan demokrasi itu berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh orang lain karena berbeda kepentingan dengan mereka. Tapi kami yakin sekali bahwa proses demokrasi yang sedang berlangsung ini akan mengantarkan kita untuk keluar dari keterpungan sehingga kita bisa mencapai kemajuan sama dengan kemajuan negara-negara maju lainnya. Hanya saja mungkin yang jadi soal ada yang mengatakan lajunya demokrasi yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ini tidak dibarengi dengan melakukan penataan peranata sosial yang bisa mengimbangi kemajuan demokrasi itu sendiri. Sehingga yang terjadi apa? Dalam pesta demokrasi atau dalam festival demokrasi dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah terjadi perkelahian, terjadi perseteruan antar kelompok, antar etnis, antar agama, dan itulah yang mencerminkan sebenarnya apa yang terjadi yang kita khawatirkan dengan isu SARA yang sebenarnya tidak boleh terjadi di tengah masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kami dari MPN Pemuda Pancasila sekali lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang hari ini merayakan hari ulang tahun Pemuda Pancasila ke-57, dan saya harus jujur mengatakan ini salah satu acara ulang tahun Pemuda Pancasila yang terbesar yang kami tahu yang dilaksanakan pada tahun ini. Mudah-mudahan rasa kekeluargaan, rasa solidaritas, rasa soliditas di internal keluarga Pemuda Pancasila tetap bisa kita jaga dengan baik, dan kita memberikan sumbangan yang cukup berarti juga dalam rangka membangun kenyamanan, ketentraman di tengah-tengah kehidupan khususnya Sumatera Utara yang juga merupakan bahagian daripada tanggung jawab kita dalam berorganisasi. Sekali lagi kepada semua panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik, kami dari MPN Pemuda Pancasila menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kasdam yang telah berkenan membacakan sambutan Pak Pangdam, dan atas kehadiran seluruh jajarannya perkenankan kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua partai politik, ormas yang hadir. Kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada keluarga besar Pemuda Pancasila yang datang dari seluruh kabupaten kota dari seluruh Sumatera Utara. Saya kira ini adalah acara kebanggaan kita semua. Mari kita jaga, jangan sampai acara yang begini baik, acara yang begini tertib ternodai oleh hal-hal yang sesungguhnya tidak kita inginkan. Kami berharap mari kita kembali ke daerah masing-masing dalam suasana yang tertib, suasana yang nyaman, dan sampaikan salam kami kepada keluarga saudara masing-masing di kabupaten kota masing-masing. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Siapa yang tak bangga jadi pemuda Pancasila? Karena solidaritas kita junjung tinggi. Kita siap berhadapan dengan siapa saja demi ideologi negara tetap abadi. Sekali saya berkembang, suruh kita berbantah. Bila itu berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Selanjutnya penandatanganan MOU bersama Universitas Geraha Kirana. Berkenan Bapak Profesor Adi Nasution. Ya, selanjutnya silakan dari Universitas Geraha Kirana bersama melaksanakan penandatanganan. Bapak Ibu sekalian, di dalam rangka